Selain hewan-hewan purba, di Pati Ayam juga ketemu manusia purba atau hominid. Batuan Brexipego ini hasil letusan Gunung Muria dan Pati Ayam. Bayangkan, 5 juta tahun yang lalu perbukitan ini adalah laut yang dalam. Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak situs cagar budaya. Dari situs cagar budaya masa Hindu, masa Islam, masa kolonial, hingga masa kemerdekaan, Kabupaten Kudus juga memiliki situs istimewa yaitu situs Purbakala Pati Ayam. Ada alasan kuat untuk menyebut kawasan Purbakala Pati Ayam sebagai situs yang istimewa. Karena di tempat ini telah ditemukan 10.141 fragmen fosil yang terdiri dari 17 spesies vertebrata. Ribuan fosil itu saat ini disimpan di sebuah museum yang terletak di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kudus. Menurut Siswanto dan kawan-kawan dalam buku berjudul Melacak Jejak Kehidupan Purba di Pati Ayam, penemuan situs Pati Ayam dimulai tahun 1857 oleh Raden Saleh dan Franz Wilhelm Junghun saat mereka mengumpulkan fosil-fosil. Profesor Truman Simanjuntak dalam laporan pada 1982 menjelaskan pernah terjadi temuan gading gajah di petak 22 hilang dan kemudian ditemukan di rumah warga. Karena minimnya informasi, masyarakat setempat menyebut fosil-fosil itu sebagai balung buto atau tulang raksasa. Profesor Satono dalam berita penelitian arkeologi nomor 19 mengatakan, peta daerah arkeologi Pati Ayam berada di 2 wilayah kabupaten, tersebar di Desa Terban, Desa Kelaling, dan Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, serta beberapa desa di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Sekitar 5 juta tahun yang lalu, kawasan Pati Ayam masih merupakan area laut yang dalam. Jutaan tahun kemudian, lingkungan Pati Ayam perlahan berubah menjadi lautan dangkal, rawa-rawa, hingga menjadi daratan karena aktivitas gunung api. Perubahan lingkungan alam yang berjalan selama jutaan tahun itu ditandai dengan beberapa formasi, seperti formasi Jambe, formasi Kancilan, formasi Selumprit, formasi Kedung Mojo, dan formasi Sukabubuk. Menuju ke formasi-formasi ini membutuhkan kehati-hatian karena jalannya penuh tantangan. Terus teman-teman di Pati Ayam ini ada beberapa hewan, ada 17 hewan yang hidup di air maupun di darat. Profesor Inayati menjelaskan, lapisan tertua yang tersingkap adalah formasi Jambe, yang terbentuk pada era Miosen akhir hingga Pliosen. Usianya sekitar 5 hingga 2,5 juta tahun yang lalu. Lapisan ini menunjukkan bahwa dulu Pati Ayam merupakan lautan. Jika diteliti, lapisan ini mengandung mikrofosil foraminifera yang biasanya terbentuk di laut. Formasi Kancilan menjadi bukti yang menggambarkan kejadian vulkanisme. Kegiatan gunung api Pati Ayam menyebabkan pendangkalan laut yang secara berangsur berubah menjadi rawa-rawa. Formasi Jambe ini membuktikan bahwa di Pati Ayam merupakan laut atau selat. Buktinya apa? Di sini nanti formasi Jambe itu ada lempung biru sama lempung kuning. Nanti cirinya formasi rawa-rawa dicirikan dengan lempung hitam bercampur moluska etawa. Tapi di situ masih ada hadirnya batuan Brexipego. Batuan Brexipego ini hasil letusan Gunung Muria dan Pati Ayam. Terletak sekitar 1 km dari Museum Situs Purbakala Pati Ayam, terdapat bangunan gardu atraksi atau gardu pandang. Di tempat yang sudah terlindungi ini, dapat dilihat fosil gajah purba yang masih berada di lapisan tanah. Formasi Selumprit turut menyumbangkan sebagian besar temuan fosil vertebrata. Antara formasi Kancilan dengan formasi Sumprit, temuannya apa saja? Di sana hewan-hewan fauna darat paling banyak. Nanti ada harimau, rusa, babi, badak, terus ada gajah.
Satu hal yang lebih istimewa dari situs ini adalah temuan fosil manusia purba Homo erectus. Selain hewan-hewan purba, di Padayam juga ketemu manusia purba atau Homo erectus tipe. Temuan sisa Homo erectus atau hominid di situs Padayam ini tahun 7879 ditemukan oleh Profesor Satono dan Profesor Jaim. Itu ditemukan 4 atap tengkorak sama gigi leam. Sekarang fosilnya masih disimpan di Institut Teknologi Bandung. Selain fosil manusia purba, kita di sini juga ketemu artefak atau budayanya. Ada kapak penetak, beliung persegi, juga dari tulang. Nanti ciri-cirinya bahwa kita duga artefak batu, pada sisinya ini ada titik pukul dan pengerjaan. Keberadaan Museum Situs Purbakala Padayam yang saat ini tampak megah, prosesnya harus melewati jalan berliku yang panjang. Walau aktivitas dan temuan di Padayam sudah berlangsung sejak 1850-an, tetapi fosil-fosil temuannya selalu berpindah-pindah. Sebelum memiliki museum sendiri, fosil temuan Padayam disimpan di kampus, di bekas Kabupaten Tenggeles, Museum Ronggowasito, dan Museum Sangiran. Sebagian besar fosil juga pernah disimpan di rumah warga, yaitu rumah Bapak Rakijan dan di rumah Bapak Mustafa. Di tahun 2010, fosil-fosil disimpan di Poliklinik Desa milik pemerintah Desa Terban. Barulah berikutnya pemerintah Kabupaten Kudus secara bertahap membangun museum yang representatif. Mulai 1 September 2014, museum baru diresmikan untuk menyimpan ribuan koleksi fosil. Beberapa fosil di Museum Padayam telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Bupati Kudus. Situs Purbakala Padayam dan museumnya menyimpan harta karun yang tersembunyi. Memanfaatkan keduanya untuk berwisata, belajar, dan riset adalah langkah yang bijak. Maka dari itu, mari kenali, kunjungi, dan lestarikan.